Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Ziana dengan NPM 22201091048. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Malang Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Kami dari kelompok 4 di mata kuliah Filsafat Ilmu Administrasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nurul Umiyati, MAP. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang aksiologi ilmu administrasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Halo, nama saya Grosso Desi dengan NPM 22201091043. Nama saya Eka Nur Anin Aisyah dengan NPM 22201091047. Halo, nama saya Belia Zahratul Firdaus dengan NPM 22201091041. Landasan tataran aksiologi ilmu administrasi adalah bagaimana ilmu administrasi digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga memberikan manfaat bagi manusia. Aksiologi ilmu administrasi merupakan salah satu bagian dari filsafat ilmu. Maka tidak heran akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul karena pada hakikatnya filsafat mencari makna kandungan terdalam pada suatu ilmu, termasuk ilmu administrasi. Ada 3 faktor penting yang mempengaruhi penggunaan ilmu administrasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bagaimana ilmu administrasi itu dimanfaatkan melalui pengetahuan. Yang kedua adalah perilaku dalam kita beraktivitas. Dan yang ketiga adalah penetapan dalam menentukan tindakan manusia. Filsafat administrasi adalah berpikir secara kritis, matang dan mendalam terhadap hakikat dan makna yang terkandung dalam materi ilmu administrasi. Filsafat administrasi juga mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam kajian administrasi dapat dilihat dari 2 perspektif yang saling melengkapi satu sama lain, yaitu administrasi sebagai ilmu dan administrasi sebagai pekerjaan. Teori kebenaran adanya ilmu dikelompokkan menjadi kebenaran awal asal mula, kebenaran mengungkap, kebenaran memandang, kebenaran bentuk, kebenaran isi, kebenaran konsep, dan juga kebenaran teori. Menurut Makmur 2021, ilmu mencakup teori korespondens, teori koherensi, teori pragmatis, teori sintaksis, teori sematis, dan teori formatik. Mencari kebenaran di bidang administrasi dapat ditelusuri dari 2 sudut pandang. Yang pertama, mencari kebenaran berdasarkan dengan hakikat ilmu dan teknologi administrasi. Dan yang kedua adalah mencari kebenaran dari sudut pandang profesi administrasi. Mencari kebenaran dari sudut ilmu dan teknologi administrasi dimulai dari proses pemikiran yang rasional dan dipadukan dengan fenomena-fenomena yang ditemukan dari pengalaman-pengalaman manusia sampai kepada pembuktian-pembuktian dengan melalui pengujian-pengujian. Sedangkan mencari kebenaran profesional administrasi dimulai dari proses pelaksanaan suatu kegiatan sampai kepada keberhasilannya. Mana administrasi publik dari berbagai sudut pandang? Yang pertama adalah wilayah sosial. Prawira Negoro menyebutkan sejarah perkembangan masyarakat hakikatnya adalah sejarah dari perubahan dan perkembangan proses produksi. Dan yang kedua adalah hal ekonomi. Penulis menyatakan bahwa seharusnya sumber daya manusia yang semakin hari harus terbangun atas dasar yang mencerminkan kecerdasan membumi. Dan yang ketiga adalah hal politik. Sumber daya manusia dalam organisasi merupakan prioritas tertinggi untuk mendapatkan perhatian di antara sumber daya lainnya karena kemampuannya yang sangat vital. Dalam subbidang paradigma administrasi,
Paradigma sendiri merupakan cara pandang terhadap sesuatu yang dapat mempengaruhi cara berpikir, yaitu dalam organisasi merupakan suatu pandangan yang disepakati dari seluruh anggota organisasi jika paradigmanya organisasi. Jadi paradigma administrasi sendiri itu merupakan suatu teori dasar yang sering juga diistilahkan ontologi administrasi dengan cara pandang yang relatif, fundamental, dan nilai-nilai kebenaran konsep dan metodologi serta pendekatan-pendekatan yang dipergunakan. Dalam perkembangan paradigma administrasi yang dikemukakan oleh Nicholas Henry, itu terbagi menjadi 5 perkembangan paradigma administrasi. Yang pertama yaitu dikotomi politik yang dipelopori oleh Goodnow. Ini menyatakan bahwa administrasi orientasi aktivitasnya itu adalah pelaksanaan kekuasaan melalui suatu kebijakan, sedangkan politik orientasinya kepada merebut atau memperoleh sesuatu kekuasaan. Oleh sebab itu, apabila administrasi vakum, maka politik mulai bergerak melalang buana mencari kekuasaan. Kemudian yang kedua yaitu ada prinsip-prinsip administrasi yang dipelopori oleh Willow B. Yang menyatakan bahwa prinsip administrasi ini dalam artian bukan prinsip ilmu lain, yakni banyak jenis prinsip-prinsipnya. Salah satunya yaitu prinsip bekerja. Dalam prinsip bekerja ini hanya memandang kepada keberhasilan apabila diimplementasikan. Yang ketiga yaitu administrasi negara sebagai ilmu politik yang dipelopori oleh Simon. Ini menyatakan bahwa administrasi dan politik adalah saling memperkuat dan melengkapi dalam upaya pencapaian tujuan baik untuk memperoleh kekuasaan maupun pelaksanaan kekuasaan. Kemudian yang keempat yaitu ada administrasi negara. Ini yang dipelopori oleh James D. Thomson. Ini sebagai sarana berpikir dan bertindak sehingga tugas-tugas kenegaraan dapat memberikan hasil yang memuaskan semua pihak. Kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu administrasi sebagai administrasi negara yang dipelopori oleh Nicholas Henry. Ini dengan mengidentifikasi masalah-masalah kepentingan publik sebagai fokus kegiatan administrasi negara. Kesimpulan dari materi kami adalah peran aksiologi dalam ilmu administrasi negara adalah sebagai rangka pemanfaatan. Dengan kata lain, bagaimana ilmu administrasi negara terrealisasi atau terimplementasi secara produktif dan efisien. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.